Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama kembali meningkatkan kualitas Ramadan kita dengan mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dengan tema langkah-langkah meningkatkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita berbicara cinta, baik cinta kita kepada Allah dan cintanya Allah kepada kita, ini merupakan tema yang sangat penting. Kenapa? Karena memang dengan cinta kita kepada Allah itu sebagai dasar agama kita, sebagai dasar kesempurnaan amal kita. Kata para ulama, inna mahabbatallahi ta'ala hiya aslu dinil Islam. Bahwa cinta kepada Allah merupakan dasar daripada agama Islam. Kita tidak bisa beragama tanpa cinta. Kita tidak bisa beragama Islam tanpa cinta kepada Allah, tanpa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab cinta inilah akhirnya Islam itu menjadi tegak, Islam itu menjadi sempurna. Makanya dikatakan oleh para ulama, mahabbatullahi ta'ala hiya aslu dinil Islam, fabi kamaliha yakmulul Islam. Bahwa cinta kepada Allah itu merupakan dasar agama Islam, dan dengan cinta kepada Allah akan sempurna juga keislaman kita. Tentunya pembahasan cinta kepada Allah menjadi pembahasan yang sangat penting karena melihat tadi tegaknya agama, sempurnanya agama karena berdasarkan cinta kepada Allah. Seandainya ada orang yang beragama Islam tapi tidak cinta kepada Allah, tentunya akan rusaklah keislamannya. Apalagi ibadahnya, tentunya akan tidak berarti tanpa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting, apa sih kira-kira amalan-amalan yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini? Sebenarnya bulan Ramadan itu kalau kita jalankan seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau dicontohkan oleh para sahabat dan ulama salaf, semuanya mengandung langkah-langkah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan itu dijelaskan di dalam Al-Quran tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 Allah katakan la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentunya orang yang bertakwa tidak mungkin tanpa ada cinta. Jadi secara tidak langsung Ramadan itu merupakan bulan yang mengajak kita semua untuk supaya bertambah tinggi, bertambah kuat kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu coba kita melihat penjelasan para ulama, langkah-langkah apa supaya kita secara lebih terperinci langkah-langkah untuk mendatangkan kecintaan Allah di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa amalan yang pertama untuk bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh para ulama adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi wa tafahum lima'ani, yaitu qiraatul Qur'an bitadabbur, yaitu banyak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, wa tafahum,
dan faham lima'ani wa maqasidih, yaitu faham dan mengerti makna serta maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, ini yang pertama amalannya. Jadi supaya kita bisa menumbuhkan, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita adalah yang pertama mentadabburi Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman begitu banyak penjelasan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau kita mentadabburi Al-Quran akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Atau di ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Artinya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentelaah, mempelajari, memahami, mentadabburi Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat yang menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita membaca, mempelajari Al-Qur'an, semakin tahu bagaimana kemahabesaran Allah, bagaimana sayang dan seterusnya, kemahahebatan Allah. Ketika kita semakin tahu kemahabesaran Allah, kemahahebatan Allah, semakin tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Qur'an itu menunjukkan kemahabesaran Allah, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dari maha semuanya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an dengan faham, dengan tadabbur, maka kita tahu ternyata Allah yang maha besar, Allah yang maha sayang, Allah yang maha segala-galanya. Sehingga itu semua menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika dan gampang, mudah saja, orang itu tidak mungkin mengagumi seseorang, mencintai seseorang, mengidolakan seseorang tanpa mengetahui kehebatannya. Tapi ketika kita mengetahui kehebatan orang itu, kita akan mengidolakannya. Kita akan mencintainya, kita akan mengagumi. Kenapa? Karena kita tahu kehebatannya. Kehebatan Allah itu akan terlihat dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca firman-firmannya, dengan mentadabburinya, kita akan tahu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya tidak perlu kita jelaskan bagaimana hebatnya Al-Quran ya. Karena kita sudah paham sekali bagaimana penjelasan-penjelasan dari para ulama, dari para guru tentang hebatnya Al-Quran. Jangankan orang ingin membuat yang serupa, satu Quran, satu surat atau satu ayat saja tidak mungkin bisa menyamai Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mengetahui kemahabesaran Allah, kemahahebatan Allah. Dengan mengetahui kemahabesaran Allah, semakin tumbuh cinta kita kepada Allah SWT. Karena sudah menjadi fitrah. Seseorang dia akan kagum kepada seseorang bila seseorang itu mempunyai nilai lebih. Maka ketika kita baca Quran, kita akan mengetahui bagaimana kemahabesaran Allah. Dan saat itu tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini merupakan amalan yang pertama dan ada di bulan Ramadan. Ramadan dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Jadi ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Untuk berusaha menjadikan sebagian besar waktunya sebagai Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa dengan masuk bulan Ramadan, lalu kita banyak membaca Al-Quran, apalagi dengan tadabbur, wah ini menjadikan seseorang tadi tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik mengatakan, kami kalau sudah masuk bulan Ramadan, kami tutup kitab-kitab kami dan yang kami buka hanya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan para ulama terdahulu menghatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka menjadikan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan ternyata dengan banyak membaca Al-Quran, terlebih lagi nanti dengan mentadabburi, memahami ma'aniha, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan pertama, langkah pertama untuk menumbuhkan kecintaan, meningkatkan kecintaan kepada Allah di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, betul-betul Al-Quran ini merupakan bulan peningkatan cinta kepada Allah. Karena di bulan ini kita disuruh untuk memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, yaitu at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Yaitu at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'da al-faraid. Meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Di dalam hadis, sering kita mendengar hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Nah, di kalimat ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Wa ma yazalu 'abdi, dan hambaku itu akan terus yataqarrabu ilayya, dengan mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, hadis qudsi. Ini menunjukkan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada seorang hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amal-amal sunnah, bin nawafil, dengan amal hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Berarti amalan kedua untuk mendatangkan kecintaan atau menambah, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dengan melakukan amal-amal sunnah, amal-amal ibadah yang mengandung sunnah. Tentunya kewajiban ini sudah tidak perlu kita bahas. Setelah kita melakukan ibadah yang wajib, maka perbanyak amalan-amalan sunnah. Dan itu ada di bulan Ramadan. Yaitu apa? Di antaranya adalah qiyamul lail, menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan sholat tarawih, dengan sholat sunnah. Rasulullah pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Riwayat yang lain, ma taqaddama min dhanbihi. Bahwa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan sholat witir, maka akan menjadikan penghapus untuk dosa-dosa yang telah berlalu. Di bulan Ramadan, Allah anjurkan kita untuk qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak amalan sunnah, terutama sholat-sholat kita. Di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Di bulan Ramadan khusus ada sholat tarawih. Kita disuruh memperbanyak untuk qiyamul lail, disuruh memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat. Maka ketahuilah, mendirikan sholat-sholat sunnah ini menambah cinta kita kepada Allah, meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat tepat sekali bila Ramadan itu merupakan bulan meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang kedua. Jadi yang pertama adalah qiraatul Quran, dan itu ada di bulan Ramadan. Yang kedua adalah salat sunnah atau amalan-amalan sunnah berdasarkan hadis qudsi dalam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kemudian yang ketiga adalah dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi, yaitu dawamu zikri, mendawamkan untuk terus berzikir kepada Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Artinya merutinkan untuk berzikir kepada Allah. Jadi amalan untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, selain memperbanyak baca Quran, bertadabbur, melakukan amalan-amalan sunnah, terutama salat sunnah, tarawih, qiyamul lail, dan yang ketiga adalah dawamu dzikrihi ta'ala
yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah fi kulli hal, baik dalam keadaan bagaimanapun. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan dugaan hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku akan bersamanya ketika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan ingat dia di dalam diri itu. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Tapi kalau dia mengingat aku di depan orang, maka aku akan sebut, aku akan ingat namanya di depan makhluk yang lebih baik darinya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menunjukkan apabila hambaku mengingat aku akan mengingatnya. Apabila hambaku mengingatku di kesendiriannya, aku akan ingat dia di dalam diriku. Dan apabila hambaku mengingatku di depan orang, saya akan aku ingat namanya di depan kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka. Ini adalah amalan dan alhamdulillah di dalam bulan Ramadan ini kita disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita disuruh banyak membaca Al-Qur'an, kita disuruh berzikir, disuruh memperbanyak ibadah-ibadah sunnah baik qiyamul lail dan yang lainnya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah berzikir kepada Allah. Karena tadi Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, "In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum." Ini adalah amalan kedua. Dan itu ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain kita disuruh memperbanyak baca Al-Quran, kita disuruh membanyakkan qiyamul lail, mendirikan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dan juga kita disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Seperti saat kita mungkin sedang dalam keadaan bekerja, kalau baca Quran mungkin sulit, maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah berzikir kepada Allah. Boleh baca zikir-zikir yang sering kita dengar, misalkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu merupakan zikir-zikir yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita memperbanyak baca zikir, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini bukan hanya bulan Syahrul Siyam. Jadi Ramadan ini bukan hanya Syahrul Siyam, bukan hanya bulan puasa, tapi Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Ramadan ini adalah Syahrul Qiyam. Ramadan ini adalah Syahrul Dzikir, yaitu bulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalan untuk menumbuhkan, meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mutala'atul qalb li asma wa sifatillah, yaitu mutala'ah, banyak mentadaburi sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia. Artinya mengenal Allah. Jadi kata para ulama, mempelajari tauhid Allah, mempelajari tauhid terutama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bagaimana sifat Allah yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pengampun, yang maha rahmah, dan seterusnya. Mengenal Allah, mengenal tauhid tentang Allah lebih dalam, itu menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah, ketika ada seseorang datang kepada saya, misalkan orang tadi cerita tentang kebaikan si fulan. Sementara saya sendiri tidak kenal dengan fulan. Tapi orang ini yang datang kepada kita ini cerita tentang kebaikan fulan. Si fulan itu orangnya ramah. Si fulan itu orangnya dermawan. Si fulan itu orangnya orang. Disebutkan kebaikan-kebaikan. Saya tidak kenal.
karena dengar cerita dan jadi tahu tentang orang itu, saya jadi cinta sama orang itu. Saya jadi suka sama orang itu. Padahal saya tidak kenal. Tapi karena sudah mengetahui sifat-sifatnya, diceritakan kepada saya, maka saya menjadi cinta. Bahkan kita pun cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, kepada Ali dan para sahabat. Padahal kita tidak kenal sama mereka. Atau mungkin kebaikan dia itu tidak sampai kepada kita. Mungkin. Tetapi tetap kita cinta. Kenapa? Karena kita tahu sifat-sifatnya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mengetahui kebaikan Allah, kita mengetahui sifat-sifat Allah, itu akan menumbuhkan cinta. Terlebih lagi semua kebaikan yang Allah miliki itu sampai kepada kita. Sifat-sifat Allah yang maha kasih, maha sayang kita rasakan. Nah, ini akan menumbuhkan, meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, dengan kita melihat dan mengenal Allah akan bertambah rasa cinta, akan meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan selain membaca Quran, amalan selain berzikir, amalan selain apa namanya tadi? Selain baca Quran, tadabbur qiyamul lail, salat tarawih atau mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Selain baca Quran, mengamalkan ibadah sunnah, banyak berzikir dan juga jangan lupa kenali Allah, tauhid, kuatkan. Nah, karena kita seperti apa? Orang yang mengenal seseorang, walaupun kebaikannya tidak sampai kepada orang, itu akan menjadi cinta. Kita mengenal fulan, walaupun dia tidak memberikan kebaikan kepada kita, tapi sifat-sifatnya kita tahu, itu akan jadi cinta. Apalagi kalau kita mengenal Allah. Selain kita kenal sifat-sifat Allah, kebaikan Allah, dan kebaikan itu kita rasakan. Kebaikan yang Allah miliki diberikan kepada kita. Rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, itu akan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang mendatangkan kecintaan atau meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat atau amalan yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain baca Quran, banyak memberikan menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, banyak berzikir kepada Allah, meningkatkan tauhid kita, meningkatkan mengenal lebih dekat kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah, itu akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Yang kelima yaitu menjadikan atau memperhatikan kebaikan-kebaikan Allah. Musyahadatu birri, yaitu menyaksikan kebaikan Allah, wa ihsani wa ni'amihi al-zahira wal batinah, yaitu musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'matihi atau wa ni'amihi al-zahira wal batinah, yaitu memperhatikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menghitung nikmat-nikmat Allah, alhamdulillah, sampai bulan Ramadan di 1445 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Di sisi lain banyak orang yang tidak sampai di tahun ini mereka meninggal dunia. Atau kita masih diberikan sehat walafiat sementara saudara kita dalam keadaan sakit. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita dikasih rizki, masih bisa berbuka, bersahur dengan rizki yang Allah kasih. Sementara mungkin di luar sana ada saudara kita yang sulit untuk mencari buka, sulit mencari bersahur dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita pikirkan, kita ingat. Ini merupakan amalan yang bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya untuk mengukur, mengingat nikmat Allah semua tidak mungkin karena memang begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ingat saja yang paling gampang, semua kebaikan yang kita terima itu datangnya dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan kelima ini banyak-banyaklah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mengingat
karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini. Begitu banyak saudara kita di bulan ini mereka tidak memiliki rizki untuk bisa untuk berbuka, untuk bersahur, atau untuk memberikan hal-hal yang kita lihat begitu banyak. Dari sehat, panjang umur, rizki, kita alhamdulillah diberikan panjang umur sehingga bertemu dengan Ramadan. Dikasih sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Masih diberikan rizki sehingga kita bisa bersahur, berbuka, memenuhi hajat-hajat keluarga kita. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi dengan mengingat nikmat Allah, Allah tambahkan atau menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang keenam, untuk kita menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus pandai melihat nikmat, terus kita bandingkan dengan ibadah kita. Nanti akhirnya timbul, ya Allah, nikmat begitu banyak Engkau berikan kepadaku, tapi kok ibadahku hanya sedikit seperti ini. Tarawihku kok malas, tarawihku ini kok tidak semangat. Baca Quranku kok sedikit, zikirku kok nggak banyak, padahal nikmat begitu besar. Artinya orang itu akan meningkatkan rasa cinta kepada Allah ketika dia gabungkan antara nikmat dan ibadah yang dilakukan. Makanya para ulama mengatakan bahwa Sayyidul Istighfar atau penghulu dari istighfar itu istighfar yang terbaik. Kenapa? Karena di situ ada kalimat Abu bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi. Itu adalah kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ibnu abdik. Itu kalimat istighfar atau sayyidul istighfar. Di kalimat sayyidul istighfar itu ada kata-kata Abu bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui nikmat begitu banyak yang aku peroleh. Tapi aku mengakui juga begitu banyak dosa yang aku lakukan. Ini kalimat, kata para ulama, yang menyebabkan Sayyidul Istighfar itu menjadi istimewa. Karena di situ ada pengakuan. Dia pandai menghitung nikmat, tapi dia juga pandai menghitung dosa yang dia lakukan. Sehingga ketika dikomben, ketika dicampur antara nikmat dan dosa, ternyata tidak imbang. Nikmat begitu banyak yang kita peroleh, tapi ibadah begitu sedikit kita lakukan. Bahkan dosa begitu banyak. Nikmat yang Allah kasih, ternyata kita tidak pandai menggunakannya, bahkan melakukan banyak dosa. Ketika kita pandai mengukur itu, akan bertambah cinta kita kepada Allah. Ya Allah, begitu sayang kepada aku. Engkau tidak hentikan nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, padahal dosaku begitu banyak. Engkau tidak cabut nikmat yang Kau berikan kepadaku, padahal ibadah tidak terlalu banyak kita lakukan. Sementara nikmat yang begitu berlimpah Kau berikan. Orang yang pandai menggabung seperti ini, itu akan menumbuhkan atau meningkatkan cinta kita kepada Allah. Ya Allah, begitu luar biasa cintamu kepadaku. Bagaimana aku tidak cinta kepadamu, ya Allah? Nikmat yang Kau berikan begitu banyak, tapi ibadah begitu sedikit yang aku lakukan. Karunia yang Kau begitu banyak berikan kepada aku, padahal dosa yang aku berikan, yang aku lakukan, tapi Kau tetap memberikan karunia tersebut. Ini menumbuhkan, meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu, amalan yang berikutnya selain baca Quran dengan tadabbur, memperbanyak qiyamul lail, banyak sholat sunnah, membanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian juga yang ketiga yaitu dengan berzikir kepada Allah yang banyak, kepada zikir kepada Allah, kemudian menjaga tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengingat nikmat Allah, dan yang selanjutnya adalah mengakui bahwa ibadah kita itu kurang. Kita menggabung antara nikmat yang Allah kasih dengan ibadah yang kita tunaikan tidak seimbang. Tapi walau demikian Allah tetap memberikan nikmat. Ini tentunya amalan yang meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana saya tidak cinta kepada Allah? Allah begitu banyak memberikan karunia walaupun amal saya sedikit. Bagaimana saya tidak cinta Allah? Allah terus memberikan berbagai macam kebaikan, tapi
dosa saya masih saya lakukan, tapi tetap nikmat tidak dihentikan oleh Allah. Ini sebuah merupakan amalan yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya yaitu diperintahkan untuk kita itu eh, al-khalwah. Al-khalwah yaitu menyendiri. Lebih banyak kita menyendiri untuk berzikir kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Itu disuruh kita memperbanyak. Di bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir nanti, kita disuruh etikaf, disunahkan etikaf. Di waktu etikaf itu kita bersendiri. Walaupun di masjid itu rame, tapi carilah tempat yang menyendiri, lalu di situ kita perbanyak istighfar, kita banyak membaca Al-Quran. Di waktu bersendiri atau dalam keadaan sendiri itu, lalu kita berzikir, beribadah, beristighfar, terutama mengingat kesalahan-kesalahan kita, itu merupakan amalan yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berzikir di tempat beramai itu hal biasa. Berzikir di tempat atau membaca Quran di tadarus bersama-sama itu hal biasa. Tetapi untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, carilah di bulan Ramadan ini waktu-waktu senggang untuk kita menyendiri. Kalau di waktu itu kita beristighfar, di waktu kita baca Quran, di waktu itu kita bertobat kepada Allah. Itu merupakan amalan yang mendatangkan kecintaan. Amalan yang meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya orang yang sedang jatuh cinta, ketika dia duduk berdua, lalu mengungkapkan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, mengeluh, mengadu kepada orang yang cinta itu meningkatkan rasa cinta. Begitu juga kita ketika berkholwat, menyendiri, maka itu akan meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak sekali amalan-amalan yang lain yang terakhir sebagai penutup untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, mujalasatul muhibbina as-sadiqin, yaitu mujalasatul salihin, mujalasatul muhibbin, mujalasatul sadiqin, yaitu sering duduk-duduk dengan orang-orang saleh, sering duduk-duduk dengan orang yang cinta kepada Allah, itu akan meningkatkan cinta kita kepada Allah. Kalau kita sering duduk sama orang-orang yang cinta kepada Allah, itu menambah cinta kita kepada Allah. Ini merupakan amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Carilah orang-orang yang ahli ibadah. Carilah orang-orang yang cinta kepada Allah. Maka di saat kita sering duduk sama mereka, itu akan meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sering banyak kita dapati di dalam hadis, contohnya almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan temannya, dengan sahabatnya. Kalau kita sering duduk sama orang-orang yang cinta kepada Allah, akan tumbuh, akan meningkat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita duduk dengan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, akan memudar cinta kita kepada Allah. Yaitu Rasulullah bilang, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu sesuai agamanya dengan temannya, dengan yang dekat dengannya. Insya Allah itu merupakan sebagian amalan-amalan untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan. Yaitu tadi, memperbanyak baca Al-Quran, banyak melakukan ibadah sunnah, banyak berzikir kepada Allah. Ayo kita kenali, kita tadaburi tentang sifat-sifat Allah, sehingga menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan lupa ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengulang bagaimana nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa, yaitu kita juga harus mengukur bagaimana ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang kita terima. Pandai-pandailah muhasabatun nafs, koreksi diri di bulan Ramadan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan, tapi begitu sedikit ibadah yang telah kita lakukan. Itu akan meningkatkan rasa cinta kepada Allah SWT. Dan jangan lupa, yaitu carilah waktu-waktu tersendiri di bulan Ramadan ini, terutama nanti di sebelum terakhir, kita
Ketika di saat itulah kita berkhalwat, kita mulai berdialog dengan sendiri kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat waktu malam antara kita dengan Allah. Itu meningkatkan rasa cinta. Dan yang terakhir, duduklah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Insya Allah itu akan meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Di bulan Ramadan, carilah sahabat-sahabat yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita di kantor atau di lingkungan rumah kita, merupakan orang-orang yang soleh. Tinggal duduknya kita dengan mereka menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih ada beberapa amalan yang disampaikan para ulama, tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan khusus di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Yudi. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, mungkin masih ada waktu. Mungkin masuk ke sesi kedua terkait dengan pertanyaan jawab Ustaz. Ini ada beberapa titipan pertanyaan Ustaz dari jamaah. Ada 3 pertanyaan. Pertama dari jamaah KPPN Tanjung Selor. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, ibadah puasa Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan. Apakah rusaknya ibadah di 1 hari dapat merusak ibadah Ramadan selama 1 bulan tersebut? Terus pertanyaan kedua dari Pak Sidik. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya, dari beberapa interaksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan, dan mengajarkan, amalan mana yang utama dilakukan di antara amalan tersebut? Terus yang terakhir Ustadz dari Bapak Anang, izin bertanya Ustadz, pada saat kultum sholat taraweh, ada beberapa jamaah yang tadarus Quran. Lebih utama mana Ustadz, mendengarkan kultum tausiah atau tadarus Quran? Jazakallah khair. Mungkin itu aja Ustadz, silakan Ustadz. Nah, iya, yang pertama, bagaimana kalau Ramadan kita 1 bulan ini, ternyata di 1 hari di antara 30 hari itu atau 29 hari itu ada yang rusak. Apakah mempengaruhi Ramadan yang lain? Kata para ulama tidak. Karena Ramadan ini berdiri sendiri. Begitu juga sholat tarawihnya berdiri sendiri. Hari ini, malam ini saya sholat tarawih. Besok malam saya tidak tarawih. Apakah mempengaruhi tarawih kita? Dikatakan tidak. Begitu juga hari ini puasa saya kurang bagus. Mungkin karena saya sedang emosi atau bagaimana, lalu saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Apakah pengaruh dengan Ramadan besok atau Ramadan sebelumnya? Tidak. Kata para ulama ini berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang rusak 1 hari, ya rusak 1 hari. Tidak merusak 29 hari yang lainnya. Nah, ini tentunya merupakan penjelasan kebanyakan ulama. Walaupun ada yang mengatakan, terutama dalam salat tarawih, hadis ketika membahas tentang hadis yang berbunyi begini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, yaitu salat tarawih, menjaga salat tarawih, maka Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Apakah tarawih itu berdiri sendiri atau 1 bulan dalam 1 rangkaian? Ada yang mengatakan, ya Ramadan yang dikatakan siapa yang menghidupkan malam Ramadan itu maksudnya 1 bulan full. Jadi orang yang sholat tarawih dari awal sampai akhir tidak tertinggal, diampuni dosanya. Tapi kalau yang ada yang tertinggal di dalam sebulan itu, maka tidak dapat jaminan hadis tersebut. Tapi kebanyakan ulama tidak. Ulama mengatakan sholat itu berdiri sendiri. Ketika malam ini kita sholat tarawihnya bagus, maka malam ini diampuni dosa-dosa kita. Besok ternyata tidak bagus, itu tidak menjadi perusak atau menjadi pengganggu ibadah yang sudah kita lakukan. Itu berdiri sendiri. Nah, jadi singkatnya saya katakan, kalau ada kurang bagus dalam 1 ibadah kita di dalam 1 bulan itu, ada 1 hari yang kurang bagus, insya Allah pendapat terbanyak tidak mempengaruhi 1 bulan yang lainnya atau hari-hari lain dalam 1 bulan. Tidak ada pengaruhnya. Jadi yang hilang itu dia 1 hari yang rusak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua berkaitan dengan Quran. Apakah bagus tadabbur atau memahami atau hanya qiraat saja? Untuk bulan Ramadan, memang banyak para ulama mengatakan bahwa untuk Ramadan bagusnya membaca saja. Itu kebanyakan ulama. Walaupun ada yang mengatakan tadabbur itu lebih bagus, tapi kalau dilihat dari penjelasan ulama, terbanyak
di bulan Ramadan itu adalah membaca, bukan mentadaburi. Kalau mentadaburi kata sebagian ulama, bagusnya di luar Ramadan. Tapi bagi yang sudah mempelajari ayat tadi, waktu membacanya tentunya tidak lepas dari tadabbur karena dia sudah memahami. Tapi kalau dari awal, misalkan di bulan Ramadan ini dia tidak membaca Quran kecuali hanya surat Waqiah misalkan. Kenapa? Karena saya membaca plus tadabbur. Jadi satu hari misalkan satu atau dua ayat saya baca untuk mentadaburi sehingga saya tidak menghatamkan karena habis waktu saya untuk tadabbur. Maka pilihannya sekali lagi lebih banyak para ulama afdolnya membaca bukan mentadaburi. Jadi kalau disuruh pilih mentadaburi, menghafal atau membaca saja, maka Ramadan membaca saja itu lebih banyak yang dipilih oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mentadaburi juga tidak salah. Menghafal juga tidak salah. Lebih banyak pilihan ulama membaca. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan makruh bagi seorang muslim yang tidak menghatamkan sekali di bulan Ramadan. Jadi standar Imam Abu Hanifah harus menghatamkan satu kali di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang mereka berpendapat lebih menekankan bacaan, bukan hafalan atau bukan tadabbur. Wallahu a'lam bishawab. Sementara untuk yang ketiga, yaitu pertanyaan yang ketiga, tadi berkaitan apa Ustaz? Saya lupa tadi. Izin Ustaz, yang di terawih Ustaz, di waktu pas ada apa namanya? Oh iya betul Ustaz. Ya, ketika kita di sholat tarawih ada suka kultum. Nah, kultum itu dilakukan misalkan sebelum witir. Nah, sebelum witir mungkin jeda untuk orang istirahat, ketika sholat itu suka ada kultum ya, kuliah 7 menit ya, walaupun kadang-kadang nggak 7 menit. Atau mungkin setelah tarawih ada kultum belajar. Nah, itu apakah bagusnya kita mendengar kultum itu, nasihat itu, atau kita membaca Al-Quran? Tentunya para ulama banyak mengatakan bahwa kultum itu kan selama materinya pelajaran yang disampaikan itu pelajaran agama, pembahasan tentang Quran, pembahasan tentang hadis, atau ceramah agama yang memang berdasar, ceramah agama yang berilmu, bukan ceramah yang maaf ya, yang membanyol, yang lucu, sementara isi tidak ada. Ketika kultum itu betul-betul ilmu, kultum itu berkaitan dengan Ramadan kita, kultum itu meningkatkan sholat kita, ibadah-ibadah kita, tentunya kata ulama lebih bagus didengarkan daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kultum itu waktunya terbatas. Apalagi ilmunya bermanfaat untuk meningkatkan Ramadan kita. Maka dengarkan kultum lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Tapi kalau kultum itu ya maaf, hanya banyolan, hanya lucu saja, tidak ada ilmu, tidak ada peningkatan untuk Ramadan kita, ya tentunya baca Quran lebih afdal. Jadi secara umum kalau kultumnya bagus, dengarkan kultum karena waktu terbatas. Dan untuk baca Quran kita selesai dari kultum kita bisa baca Al-Quran. Untuk kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmunya manfaat untuk meningkatkan ibadah kita. Itu kan bagian daripada tadabbur. Yang ketiga, juga untuk menghormati orang yang sedang menyampaikan tadi. Apalagi kita di tempat yang terlihat sekali dengan ustadz tadi. Terlihat sekali dengan kiai tadi. Kalau kita membaca Al-Quran sepertinya tidak menghargai. Maka dengan kita menghargai, dengan duduk, mendengar, itu akan lebih menghargai ustadz tadi, lebih menghargai kiai tadi, itu akan menyenangkan ustadz. Maka insya Allah idkhalus surur fi qalbi mu'min ibadah. Memasukkan rasa bahagia di hati seorang mukmin itu ibadah. Seperti kita ketika kita bicara, tapi ada orang di depan kita ternyata tidak mendengarkan pembicaraan kita, malah dia membaca Quran atau membaca hadis dan seterusnya, membaca kitab, itu akan ada rasa di dalam hati kita. Begitulah kita. Jadi lebih baik kita dengarkan. Kenapa? Yang pertama, nasihatnya bermanfaat untuk meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, nasihat itu kan hanya terbatas, hanya beberapa waktu saja.
Sementara untuk baca Quran itu masih banyak waktu. Yang ketiga, untuk lebih menghargai. Maka kita dengarkan. Kecuali tadi, banyolan yang tidak baik dan seterusnya kita baca Quran. Dan Ustaz berarti dia tidak menghargai, bukan tidak, karena bicara juga tidak bagus, akan kita lain. Tapi kalau baik, lebih bagus dengarkan kultum tadi daripada membaca Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Kalau Ustadz, mungkin ini ada pertanyaan lagi Ustadz, ada izin dari jamaah. Izin Ustadz mau tanya apabila kita menangis waktu sujud, kemudian waktu duduk terasa agak asin di bibir, apakah membatalkan puasa? Terus yang kedua Ustadz, dari saya Ustadz, ada pertanyaan ke saya terkait dengan berbuka puasa dengan yang manis Ustadz. Apakah itu hadis atau bukan? Gitu. Mohon Ustadz di apa namanya? Mohon penjelasan Ustadz. Iya, ketika kita bersujud, ketika kita baca Quran, kemudian keluar air mata dan terasa atau mungkin kena terasa dengan rasa asin dari air mata kita. Apakah batal wudhu? Apakah batal puasa kita? Tidak. Tidak membatalkan puasa. Karena itu rasa. Sama seperti ketika ada orang masak, ya, seorang ibu masak, boleh itu. Dirasakan sedikit, itu tidak batal. Untuk merasakan masakannya. Tapi untuk diminum, untuk dimakan, batal. Maka ketika kita tadi ya nangis karena sholat, itu sedih dengan dosa-dosa kita, teringat dengan makna ayat, lalu terasa itu tidak membatalkan. Yang penting langsung dibersihkan. Karena itu tidak termasuk minum. Karena itu kena atau dirasa terasa. Nah, jadi bukan enggak. Kecuali dikumpulkan air mata diminum, baru itu batal. Tapi kalau hanya kena sedikit dan biasakan itu tidak apa-apa. Cukup dibersihkan saja. Maaf, diseka atau diusap air matanya. Nah, itu insya Allah tidak membatalkan puasa kita. Dan memang luar biasa ketika kita bisa ibadah dalam keadaan menangis, Allah malu untuk tidak mengabulkan apa yang kita baca, apa yang kita doakan. Saat kita berdoa lalu kita menangis, itu merupakan doa-doa yang insya Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk berbukalah dengan yang manis-manis bukan hadis ya, tidak ada hadisnya untuk berbuka dengan yang manis-manis. Yang benar itu adalah Rasulullah SAW berbuka itu alaikum bi ar-rutab. Rasulullah bilang hendaklah engkau berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada kata Rasul lebih tamarat, itu dengan tamar, dengan kurma. Kalau nggak ada fa'alaikum bil ma, kata Nabi Muhammad, hendaklah engkau cukup berbuka dengan air putih. Artinya untuk membatalkan pertama, ya untuk membatalkan pertama itu ada anjurannya untuk berbuka dengan kurma. Pertama dengan tamar, dengan rutop, lalu nggak ada dengan kurma, tidak ada dengan air putih. Itu yang hadis. Adapun berbuka yang manis-manis, wallahu alam, saya belum pernah dengar itu hadis berbuka dengan yang manis-manis. Bisa kalau Ustadz. Ini ada yang raise hand Ustadz, kalau diizinkan Ustadz. Silakan Pak Fauzi Samsuri. Yuk, yuk Ustadz, mungkin karena ketidaktahuan saya, mungkin Ustadz mohon pencerahannya. Artinya kan kita biasa ini melakukan sholat tarawih gitu ya Ustadz, tarawih terus kemudian ditutup witir. Nah kalau ini kan kita lakukan biasanya setelah habis isya. Nah kemudian ketika kita bangun tengah malam, apakah kita dapat melaksanakan sholat tahajud? Itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, apakah sholat tahajudnya juga ditutup dengan witir atau seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, iya, berkaitan dengan sholat tarawih, itu zaman Nabi disebut Qiyamul Lail. Ya, makanya hadisnya itu tidak ada kata-kata tarawih. Sholatnya dalam hadis itu Rasulullah bilang, dari hadis Bukhari, Muslim, dari Abu Hurairah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Qama Ramadan, menghidupkan malam Ramadan disebut Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail dengan tahajud ini berbeda. Walaupun sebagian ulama mengatakan tahajud dengan Qiyamul Lail itu sama. Misalkan orang tahajud disebut Qiyamul Lail. Qiyamul Lail disebut tahajud. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kebanyakan ulama
mereka membedakan antara tahajud dan qiyamul lail. Apa bedanya? Tahajud yang pertama, tahajud itu khusus sholat. Saat tahajud itu khusus sholat. Kalau qiyamul lail itu sifatnya umum. Nah, misalkan seorang ibu di bulan Ramadan tidak dalam keadaan haid, dia tidak puasa kan, tidak sholat. Tapi dia di malam itu dia berzikir, berdoa, itu namanya qiyamul lail. Nah, kena hadis man qoma Ramadan. Walaupun ibu itu tidak taraweh, tapi di malam hari dia bertahajud, dia berzikir, dia bangun di malam hari, dia menyiapkan orang suami anak untuk buka sahur. Dia masak, itu namanya qiyamul lail. Dia bangun di waktu malam, dia mempersiapkan makanan, minuman untuk bersahur keluarga, itu namanya qiyamul lail. Maka boleh jadi ibu itu juga nanti kalau pas Lailatul Qadar dapat juga. Di Lailatul Qadar dapat karena bagian ibadah, bagian qiyamul lail. Atau ibu itu berzikir, berdoa, bertasbih, beristighfar, itu disebut qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu sifatnya umum, menghidupkan malam. Kalau tahajud itu adalah sholat. Jadi setiap tahajud qiyamul lail, tidak setiap qiyamul lail itu tahajud. Nah, itu sudah apa kan umum ya. Setiap tahajud pasti qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail itu adalah tahajud. Kemudian yang ketiga, tahajud itu kata para ulama dari tahajjada. Tahajjada itu artinya bangun setelah tidur. Itu namanya tahajjada. Makanya dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara waktu malam bangunlah sedikit untuk mendirikan ibadah sunnah. Nah, tahajud itu berarti ada kata-kata tahajjada, artinya apa? Bangun malam. Berarti disebut tahajud kalau ada tidurnya, kata ulama. Tapi kalau qiyamul lail tidak harus tidur. Seperti kita sholat taraweh, tidak harus tidur. Habis sholat isya langsung kita bangun. Itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru bangun, itu tahajud. Nah, maka di sini sebagian ulama fikih mengatakan orang yang taraweh berarti dia sudah dapat qiyamul lail. Tapi kalau dia ternyata habis qiyamul lail dia tidur, sholat witir, qiyamul lail, sholat witir, dia tidur. Malam-malam dia bangun, boleh nggak tahajud lagi? Boleh-boleh saja. Karena dia bukan tadi, itu qiyamul lail, ini sekarang tahajud. Ustadz, Nabi pernah melakukan itu enggak? Oh, tidak. Nabi itu tarawehnya habis sholat isya, Rasulullah tidur. Nanti tengah malam Nabi bangun, lalu taraweh qiyamul lail. Maka qiyamul lail Nabi itu sudah termasuk tahajud. Maka Nabi setelah qiyamul lail, setelah taraweh tidak ada tahajud lagi karena tidur lebih dulu. Tapi kan kalau kita berbeda. Kalau kita lihat sejarah, di zaman Rasulullah taraweh itu berjamaah 3 kali. Yaitu tarawehnya itu Nabi tidur dulu, tengah malam Rasulullah taraweh. Sampai menjelang subuh sampai subuh. Hanya 3 malam. Setelah itu, Nabi tidak pernah lagi taraweh berjamaah seperti gaya kita. Rasulullah taraweh itu malam hari setelah tidur. Begitu juga zaman Abu Bakar. Selama Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun 8 bulan, tidak pernah ada taraweh gaya kita. Abu Bakar itu tidur dulu, tengah malam baru bangun. Nah, zaman Umar bin Khattab baru dibikin setelah sholat isya, langsung taraweh berjamaah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, orang yang setelah taraweh boleh nggak malam hari dia terbangun, nunggu sahur, dia tahajud dulu? Boleh. Tidak ada larangan untuk mendirikan sholat tahajud setelah taraweh. Karena tahajud dan taraweh itu berbeda. Terus yang kedua, kalau sudah witir di tarawehnya, maka waktu tahajud tidak perlu witir lagi. Karena di dalam hadis, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, karena sudah witir. Tapi kalau kita taraweh tadi ikut berjamaah, witirnya nggak ikut. Maka di tahajud, kita bangun tahajud, tutup dengan witir. Nah, itu adalah yang jelaskan oleh para ulama. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, mungkin ada ustadz yang melarang tahajud setelah taraweh. Kenapa? Alasannya Nabi tidak pernah melakukan itu. Iya, Nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi beda kata ulama. Karena Nabi tarawehnya itu setelah tidur. Jadi habis sholat isya, Nabi tidur, tengah malam Rasulullah bangun, langsung taraweh sampai subuh. Maka tidak ada tahajud karena tarawehnya Nabi masuk ke dalamnya tahajud.
Sementara kita itu habis sholat isya langsung. Maka setelah kita tutup dengan witir, maka tidak apa-apa untuk kita tahajud. Kalau ada alasan yang mengatakan begini, witir itu bagian sholat terakhir. Oh iya, memang ada kata Nabi, ij'alu akhir sholatikum al-witir. Jadikan sholat terakhir kalian itu witir. Tetapi sekali lagi tidak ada larangan untuk menjadikan witir di awal malam. Nanti di akhir malam kita sholat lagi. Alhamdulillah itu. Jadi alhamdulillah kesimpulannya Pak Haji Fauzi bahwa tidak mengapa kita sholat tahajud setelah kita sholat witir. Tapi kalau sholat tahajud jangan ditutup witir lagi kalau kita memang sudah sholat witir di waktu sholat tarawih berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Afan, sama-sama Pak Haji. Jazakallah Ustaz. Waktu sudah menunjukkan 7.59, Ustaz. Tinggal sebentar lagi selesai. Tapi ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah mungkin minta izin dulu, Ustaz? Apakah boleh dilanjutkan, Ustaz? 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Boleh secara singkat nanti kita jawab. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ini dari Ibu Kristi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika seseorang tertidur saat sholat tarawih berjamaah, dimungkinkan bacaan yang panjang dari imamnya. Terus yang kedua dari Bapak Nata Sanjaya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah sholat tahajud boleh dilaksanakan berjamaah di masjid? Itu aja Ustaz, silakan Ustaz. Maaf, yang pertama tadi, Ustaz. Yang pertama terkait dengan tertidur saat sholat tarawih berjamaah, Ustaz. Iya, mungkin karena bacaannya panjang kali ya, jadi dia tertidur waktu sholat. Nah, tertidur itu di dalam bahasa Fiji ada 2. Yang pertama, sina. Nah, yang kedua, naum. Nah, sina ini dan naum ini sama-sama tidur, tapi beda. Nah, mungkin kalau kita baca ayat kursi, itu kan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sina itu mata terpejam, mata merem, tapi masih tersadar, imam masih dia dengar, berdiri pun masih tegak. Waktu imam Allahu Akbar ruku, dia ikut ruku, tapi mata terpejam. Maka sholatnya sah. Itu namanya sina. Mungkin kalau kata orang sekarang tuh tidur-tidur ayam, apa itu namanya. Saya merem sholatnya. Waktu imam waladhdallin, saya bilang amin. Saya dengar, tapi mata merem. Saya baca, dia baca ayat, saya lupa deh nggak ayat nggak apa, saya nggak tahu, saya nggak sadar tuh baca ayat. Tapi pas dia ruku, Allahu Akbar, saya ikut ruku. Dia sami Allah liman hamidah, saya tetap bangun sami Allah Rabbana walakal hamd. Berarti dia matanya merem tidur, tapi dia masih sadar dengan apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun ayatnya dia nggak sadar, karena panjangnya Fatihah dia sadar. Setelah baca ayat karena panjang dia tertidur. Tapi waktu imam ruku dia ikut ruku. Waktu imam sujud tidak batal sholat. Itu namanya sina. Nah itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau naum, nah naum ini bedanya apa? Imamnya sudah Allahu Akbar ruku, dia tetap berdiri. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dia tetap berdiri. Nah ini batal sholatnya. Itu namanya naum. Naum ini adalah orang yang matanya terpejam, hatinya pun tidak sadar dengan apa yang dilakukan oleh imam. Bukan hanya ayatnya yang dia tidak dengar, rukunya pun dia tidak dengar. Bangun dari ruku dia tidak dengar, sujud dia tidak dengar, dia tetap berdiri, batal sholat. Tapi kalau masih ikut gerakan imam, kecuali Fatihah dia tetap dengar ya, Fatihah harus didengar. Tapi ayat panjang dia tertidur, bangun waktu ruku dia ikut ruku, dia tersadar, nah tetap tidak batal. Insya Allah tidak batal. Itu namanya sina. Nah, bukan naum ya. Nah, tidur-tidur ayam kalau bahasa kita masih sadar dengan apa yang dilakukan oleh imam, tidak membatalkan sholat. Hanya dia lupa atau dia tertidur ayat yang kepanjangan dibaca di tidur tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, yaitu berkaitan dengan tahajud, boleh nggak berjamaah? Boleh. Kata para ulama, semua sholat sunnah boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Kecuali sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah-sunnah, qobliyah dan ba'diyah, sholat
setelah sholat 5 waktu ya. Qobliyah subuh, ba'diyah duhur, qobliyah duhur. Sholat rawatib itu para ulama tidak. Kenapa? Karena dia sudah sholat jamaah. Kalau digandeng dengan sholat qobliyah ba'diyah berjamaah lagi nanti akan rancu. Maka dia tidak ada sholat berjamaah untuk sholat-sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah atau sholat rawatib. Tetapi di luar rawatib boleh berjamaah. Walaupun afdolnya sendiri-sendiri. Tapi tetap diperbolehkan. Seperti sholat witir, sholat tarawih. Ini kan sunnah. Tapi boleh berjamaah. Bahkan menurut sebagian ulama terjadi perbedaan itu sholat tarawih. Afdolnya berjamaah atau sendiri. Sebagian mengatakan afdolnya sendiri-sendiri. Karena Rasulullah melakukan sendiri waktu itu. Tapi sebagian jumhur ulama mengatakan kebanyakan ulama berjamaah. Intinya, tidak ada larangan untuk mendirikan sholat sunnah berjamaah. Diperbolehkan, walaupun afdolnya sendiri. Nah, seperti tahajud, itu kan sunnah. Tapi boleh berjamaah. Witir, itu kan sunnah. Boleh berjamaah. Duha, berjamaah, boleh. Tidak ada larangan sholat sunnah untuk dilakukan berjamaah. Itu wallahu alam, kecuali sholat qobliyah dan ba'diyah atau rawatib. Wallahu alam. Jazakallah Ustaz. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.05, maka mungkin sudah waktunya untuk kita tutup kajian ini. Baik, sebelum kami tutup kajian hari ini, kami panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, kita akhiri majelis kita di pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi peningkat nilai dan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan semoga Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah di bulan yang sangat mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا مقبولا اللهم أعنا بالقيام والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para seluruh jamaah, izin kami tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.